Halo guys, ketemu lagi bersama gua Coach Alvin dalam konten yang khusus membahas tentang sepak bola Indonesia. Baru aja selesai gua nonton pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, di mana pertandingan ini berpengaruh sekali terhadap perburuan gelar juara dari Persib Bandung, Persija Jakarta maupun Borneo FC. Nah, di pertandingan ini, El Clasico ini akhirnya dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-2. Secara permainan sebenarnya dominasi sangat besar sekali dari Persija Jakarta. Tapi di babak kedua itu benar-benar disiplin banget pemain dari Persib Bandung menjaga lini pertahanan mereka. Persija Jakarta sudah menggunakan segala macam cara untuk bisa melewati lini pertahanan Persib Bandung, tapi mereka gagal dari kiri, dari kanan, dari tengah. Tapi memang yang menurut gue yang agak kurang adalah serangan-serangan tendangan jarak jauh. Tapi mereka mendapatkan kesempatan dari tendangan bebas, tapi tidak berhasil dimanfaatkan untuk menjadi gol. Jadi di babak pertama memang awalnya Persija Jakarta itu sempat unggul lebih dahulu melalui golnya Aladin yang menurut gue membuat kejutan kepada pemain Persib Bandung. Karena Aladin yang biasa memang sangat dominan sekali dari kiri, itu selalu memberikan crossing. Tapi di momen ini dia merubah keputusannya, dia tidak melakukan crossing tapi melakukan penetrasi. Dan akhirnya dia mendapatkan ruang dan unggul Persija Jakarta 1-0. Nah, secara serangan memang Persija Jakarta lebih dominan. Tapi efektivitas lebih bagus Persib Bandung. Jadi Persib Bandung memang tidak terlalu keluar menyerang, bahkan lini pertahanan Persija pun cukup tinggi kalau menurut gua. Tapi dalam hal serangan balik, efektivitas yang dilakukan oleh Persib Bandung sangat luar biasa. Walaupun gol pertamanya Persib Bandung karena kesalahannya Van Basten Sosa, tapi itu juga berawal dari yang namanya serangan balik dari Persib Bandung. Adam Alis dengan hanya sedikit ruang, dengan hanya sedikit time frame waktu, dia berhasil mengambil keputusan yang baik untuk melakukan finishing. Gol kedua pun juga seperti itu. Umpan dari Tom Haye, umpan terobosan dari Tom Haye untuk Adam Alis dengan timing yang sangat pas, dengan decision timing yang juga pas dari Adam Alis, dan finishing yang sangat indah kalau menurut gua, dengan ruang yang sangat kecil berhasil membuat gol dan menambah keunggulan dan membuat Persib Bandung menjadi unggul menjadi 2-1. Dan di babak kedua permainan tidak banyak berubah, dominasi masih ada di Persija Jakarta, tapi efektivitas dalam bertahan Persib Bandung membuat Persija Jakarta tidak bisa membuat gol untuk menyamakan kedudukan. Sedangkan Persib Bandung memang kalau gue lihat di babak kedua kayaknya nggak ada peluang sama sekali. Ada peluang pun juga nggak cukup berbahaya kalau menurut gue. Nah, hasil ini membuat Persib Bandung saat ini unggul sementara dari Borneo FC. Borneo FC baru akan bertanding di hari esok, di hari Senin, melawan Bali United di kandangnya Bali United. Ya memang gue udah pernah bilang bahwa rintangan terberat dari Persib Bandung adalah di pertandingan ini, yaitu ketika ada El Clasico antara Persija melawan Persib Bandung. Karena di pertandingan ini yang menentukan apakah bisa Persib Bandung tetap ada di puncak klasemen atau dia akan tersalip oleh Borneo FC. Walaupun Borneo FC masih akan berpengaruh terhadap pertandingan yang lain, yaitu ketika mereka bertandang ke kandangnya Bali. Tapi kalau menurut gua ini adalah hal yang sangat penting sebenarnya buat Persib Bandung, dan sepertinya Persib Bandung berhasil melewatkan tantangan ini dan membuat kemungkinan Persib Bandung untuk hat-trick menjuarai Liga Indonesia ataupun BRI Super League relatif lebih besar. Jadi analisa yang gue berikan kemarin salah ya, karena gue menganggap bahwa seharusnya Persija bisa menahan Persib Bandung. Minimal Persija bisa menahan Persib Bandung supaya seri. Tapi ternyata analisa gue salah, dan sepertinya peluang terbesar saat ini untuk jadi juara adalah memang
Persib Bandung. Tapi kita lihat perkembangan selanjutnya. Walaupun memang sebelum pertandingan ini dimulai banyak drama yang terjadi ya, terutama terkait dengan venue yang harus dilakukan antara pertandingan Persija dengan Persib Bandung ini. Tapi yang jelas di pertandingan tadi gue melihat kepemimpinan wasit sangat bagus, walaupun dia sangat jarang sekali meniup peluit, tapi keputusan-keputusan yang diambil pun menurut gue cukup objektif dari wasit yang memimpinnya, itu wasit dari Uzbekistan. Nah di hari ini pun tadi ada pertandingan yang berpengaruh juga sebenarnya terhadap Persib dan juga Borneo FC, yaitu posisi dari Persija Jepara yang akan mereka lawan di minggu-minggu selanjutnya. Jadi Persib Bandung akan tandang dulu ke PSM Makassar, terus baru mereka akan bermain home dengan Persija Jepara. Dan tadi Persija Jepara berhasil memastikan dirinya keluar dari zona degradasi, karena mereka berhasil menang dari Persita Tangerang sehingga membuat poin mereka tidak terkejar lagi oleh Persis Solo dan pasti dia sudah lolos dari zona degradasi. Jadi sisa 2 tim yang akan terdegradasi yaitu antara Madura United ataupun Persis Solo, dan Madura United masih akan bertanding besok. Kalau Madura United bisa menang dari Bayangkara FC, maka dipastikan bahwa Persis Solo terdegradasi di musim ini ya. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Oke, di pertandingan tadi juga sempat ada insiden sebenarnya, bukan insiden gua nggak tahu, tapi ada ketegangan antar pemain ketika ada kemenangan yang diraih gitu. Tapi memang nilai respect itu harus tetap dijaga buat pemain. Kita tahu bahwa tensi pertandingan dari Persija dengan Persib Bandung ini relatif tinggi, El Clasico di Liga Indonesia, dan sudah selalu menjadi bahan pembicaraan, bahkan sampai venue-nya pun harus dirubah, nggak bermain di Jakarta, bahkan di Jawa pun nggak boleh dengan penonton, dibolehkan ketika ada di Samarinda baru boleh ada penonton, di luar pulau ataupun di Kalimantan. Dan respect itu harus saling dijaga. Nah, maksud gue gini, bila antar pemain itu tidak bisa punya respect gitu, bagaimana dengan supporternya, bagaimana dengan penontonnya. Jadi sebenarnya dari pemainnya tuh harus sadar diri dulu menurut gua. Mereka harus punya nilai respect gitu. Kalau gua terus terang nggak respect sama pemain yang nggak punya nilai respect ya, banyak banget respectnya. Jadi kalau memang ternyata ada selebrasi yang kelewatan dari pemain Persib Bandung, ya mereka harus introspeksi diri lah. Mereka harus introspeksi diri gitu loh. Walaupun mereka menang, oke, mereka boleh bahagia, mereka boleh senang, tapi respect itu harus tetap ada. Supaya respect itu bisa menularkan ke penontonnya. Bagaimana kita mau membuat sepak bola kita makin maju kalau dari pemainnya sendiri pun belum sadar akan hal ini. Jadi menurut gua ini harus penting, harus selalu dibina. Dan kalau kita pengen Indonesia sepak bola kita makin baik, rivalitas itu memang ada, tapi hanya 90 menit. Respect itu harus tetap dijaga, dan sepak bola kita akan bisa berkembang tentunya. Karena banyak aspek dari sepak bola yang mempengaruhi, nggak hanya masalah teknikal, nggak hanya masalah kemampuan diri, tapi supporting, baik supporter, baik manajemen, baik stadion, itu akan menjadi peran yang penting dan bisa berakumulasi untuk menciptakan sinergi, membuat timnas kita juga makin baik. Jadi ya kalau gue pribadi terus terang berharap bahwa sepak bola kita bisa mencapai tahap itu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Maju sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.